wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Gimana kabarnya kakak-kakak? Ya. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu berjumpa di siang hari ini untuk melaksanakan tes bakat minat. Nah, kabarnya baik ya? Udah makan sebelumnya? Sudah. Nah, baik kakak-kakak, perkenalkan nama saya Revinda Putri Andianto. Kakak-kakak bisa panggil saya Revinda. Saya berasal dari tim tes psikotes yang berasal dari Laboratorium Psikologi Terapan Prodi Psikologi Islam Fakultas Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, selama kurang lebih 2 jam saya akan membersamai kakak-kakak semuanya dalam melaksanakan tes psikologi ini. Nah, kali ini tes ini adalah tes bakat minat. Dari hasil tes psikologi ini dapat diperoleh gambaran-gambaran mengenai diri kakak-kakak sekalian, baik hal-hal yang menjadi potensi maupun hal-hal yang menjadi hambatan perkembangan dari kakak-kakak sekalian. Tidak ada penilaian baik dan buruknya terhadap hasil tes ini. Oleh karena itu, agar diperoleh gambaran diri yang akurat, silahkan kakak-kakak mengerjakan tes ini dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Potensi diri perlu dikenali dengan mengetahui peta kekuatan diri. Kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang dapat mendukung kita berkembang lebih baik. Sedangkan dengan mengetahui kekurangan atau area kelemahan kita dapat membuat langkah-langkah perbaikan atau antisipasi sehingga kekurangan tersebut dapat diperbaiki. Nah, pada tes bakat ini terdiri dari beberapa tes. Setiap tes akan saya pandu bagaimana mengerjakannya. Perhatikan dan pahami instruksi atau petunjuk pengerjaan tes. Ada tes yang menggunakan pena dalam memberikan jawaban, ada pula yang harus menggunakan pensil. Apakah kakak-kakak sudah mempersiapkan alat-alat tes tersebut? Ya. Nah, ketika kakak-kakak sudah mengerjakan tes ini, tidak diperbolehkan untuk menginterupsi. Contohnya, tidak boleh izin untuk ke kamar mandi, tidak boleh minum ataupun makan. Yang kedua, tidak boleh menerima pesan ataupun telepon dari orang lain, karena hal ini akan merugikan kakak-kakak sekalian. Nah, kami akan memberi kesempatan kepada kakak-kakak untuk minum ataupun ke kamar mandi. Ada yang mau ke kamar mandi atau minum? Sebelum kita mulai tesnya, yang pertama-tama mohon kakak-kakaknya untuk mematikan ponsel kakak-kakak sekalian supaya tidak menghambat jalannya tes kita hari ini. Sudah? Pada tes yang pertama ini kita akan melakukan tes Q5, yang mana pada tes ini tugas Anda adalah melihat pola perubahan dari A ke B dengan cara yang sama. Anda diminta mencari pasangan dari C. Seperti yang saya contohkan seperti ini. Seperti yang bisa kakak-kakak lihat di sini, perubahan dari A ke B itu apa, Kak? Lebih kecil. Jadinya kalau misalkan yang C, perubahannya kemana, Kak? Ke yang apa? Ini dari besar ke kecil. Berarti yang ke kedua, Kak, kan yang satu itu di atas ya, Kak? Berarti kakak-kakaknya harus menggarisbawahi yang ke dua. Seperti itu. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa. Baik, saya bagikan soalnya. Seperti yang setelah saya contohkan tadi, kakak-kakaknya bisa mencoret jawaban dari yang kakak-kakak sekalian pilih.
eh, saya akan menginstruksi kakak-kakak untuk memulainya dan menginstruksi kakak-kakaknya untuk menyelesaikan hasil tes tersebut. Jika saya mengatakan mulai, kakak-kakak bisa memulainya. Jika saya katakan selesai, kakak-kakak harus stop kerjaan kakak-kakak ini. Baik, silahkan dikerjakan. Mulai. Stop. Lalu pekerjaannya ya. Nah, pada selanjutnya kita akan mengerjakan tes Akudang, yaitu tes administrasi keuangan dan perdagangan. Yang pertama saya akan membagikan soalnya dulu. Nah, saya akan memberikan buku pengerjaan tesnya. Jangan dibuka dulu ya Kak, sebelum saya menginstruksi untuk membukanya. Pada tes ini, kakak-kakak akan menjumpai 150 pasangan nama. Berikan tanda O jika pasangan tersebut sama dan berikan tanda silang jika pasangan tersebut tidak sama. Saya akan memberikan contohnya. Yang pertama itu ada jika kakak ketahui besar dan kecil itu suatu pasangan tidak? Ya. Jadi kakak-kakak bisa memberikan tanda O. Dan buku dan meja sebuah pasangan? Tidak. Kakak-kakak bisa memberikan tanda silang. Bisa dipahami instruksi saya? Nah, baik kakak-kakak bisa kerjakan tes tersebut. Jika saya mengatakan stop, kakak-kakak bisa menghentikan pekerjaan kakak-kakak sekalian. Bisa kerjakan Kak? Mulai. Stop. Selanjutnya kita akan memulai tes Akudang yang kedua. Kakak-kakak, pada tes ini Anda akan diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang diberikan. Perhitungan dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Anda tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu untuk menghitung seperti kalkulator dan sejenisnya. Gunakan kertas pada bagian membaca yang telah disediakan pada bagian yang kosong. Dapat untuk menghitung. Lalu pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda tepat, A, B, ataupun D. Berikan tanda silang pada bagian yang telah disediakan. Lalu Anda akan memulai mengerjakan soal bila saya katakan mulai, dan saya akan katakan selesai. Hentikan mengerjakan soal, lalu letakkan alat tulisnya. Tes ini terdiri dari 50 soal, bekerja dengan sangat cepat dan teliti. Waktu yang disediakan sangatlah terbatas. Apabila sudah jelas, bisa dipahami tugasnya kakak-kakak? Bisa. Baik, silahkan kakak-kakak mulainya. Selesai? Lalu selanjutnya kita akan masuki tes Akudang yang ketiga, yaitu Akudang aritmatika. Pada tes ini Anda akan diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang telah diberikan. Anda tidak boleh menggunakan alat bantu seperti yang tadi. Silahkan Anda melihat pada buku di subtes 3. Perhatikan contoh yang pertama ya Kak. Dalam setengah jam diselesaikan satu tugas. Berapa banyak tugas yang dapat diselesaikan? Berikan, coba kakak-kakak amati dan pahami dari contoh tersebut. Jawabannya adalah berapa Kak? 16. Kakak-kakak bisa menuliskan langsung jawabannya. Ketika menurut kakak-kakak itu jawabannya 23, kakak-kakak bisa langsung menuliskan angkanya 23. Tidak usah ditulis cara-caranya, langsung saja jawabannya. Jika jawabannya berupa desimal, maka tuliskan menjadi
desimal dengan dua angka di belakang koma, misalnya 0,67 seperti itu kakak-kakak. Apakah sudah jelas instruksi dari saya? Kakak-kakak bisa memulainya. Selesai? Yang selanjutnya ini ada output yang keempat, yaitu tentang informasi. Pada tes ini, tugas kakak-kakak adalah menyelesaikan kalimat pada setiap soal dengan memilih satu dari 4 pilihan jawaban yang telah disediakan, yaitu A, B, ataupun D. Pilihlah jawaban yang menurut kakak-kakak paling tepat untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Di sini terdapat 40 soal. Anda diberikan waktu yang sangat terbatas. Apakah sudah bisa dicermati dari instruksi saya? Baik, kakak-kakaknya bisa memulainya. Selesai? Yang terakhir itu ada tes gudang kategori. Pada tes ini silahkan dicermati pada bagian lembar soal pada bagian kotak. Pada tes ini Anda akan diminta untuk menentukan penggolongan dari setiap pernyataan pada soal. Penggolongan yang dimaksud adalah golongan makanan atau minuman, pakaian, rumah tangga, hiburan, perjalanan, pendidikan, kemasyarakatan, dan lain-lain. Saya akan memberikan contoh. Yang pertama itu destinasi wisata. Itu masuknya di bagian perjalanan atau pendidikan. Nah, seperti itu. Tentukan satu golongan yang sesuai dari suatu pernyataan dari soal tersebut. Apabila menurut Anda ada pernyataan yang dapat dimasukkan ke dalam dua golongan atau lebih, tentukan satu golongan yang paling sesuai untuk pernyataan tersebut. Tuliskan huruf golongan yang tepat untuk setiap soal pada lembar jawaban. Di sini ada 40 soal. Anda diberikan waktu yang sangat terbatas. Baik, apakah sudah paham atas instruksi saya? Sudah. Baik, silahkan kakak-kakaknya untuk memulainya. Selesai, dan letakkan alat tulis Anda. Kepada kakak-kakak semuanya telah dibagikan sebuah buku persoalan dan satu lembar jawaban tes E. Sebelum kita mulai bekerja, terlebih dahulu pada lembar kertas jawaban Anda tuliskan nomor, nama, pendidikan akhir, pekerjaan, dan usia, tanggal lahir, dan tanggal tes ini. Pada tes yang berikut, Anda dihadapkan kepada persoalan yang berhubungan dengan masalah teknik praktis dalam bentuk gambar-gambar serta keterangannya. Tugas Anda adalah memilih salah satu jawaban yang paling tepat dan 4 jawaban yang telah tersedia. Jawaban Anda tuliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor jawaban yang Anda pilih. Ini yang gimana, Kak? Bikinkan ini. Apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Silahkan kakak memulainya. Stop. Udah, mulai. Yang selanjutnya kita akan memasuki tes kreativitas figural atau TKF. Dalam waktu 10 menit, buatlah sebanyak-banyaknya gambar yang dapat Anda buat dari lingkaran-lingkaran di bawah ini dan di halaman sebaliknya. Lingkaran harus menjadi bagian utama dari gambar yang Anda buat. Anda boleh membuat goresan-goresan dalam lingkaran, di luar lingkaran, ataupun di dalam serta di luar lingkaran, sekehendak Anda dalam membuat gambar. Cobalah untuk membuat gambar-gambar yang tidak terfikirkan oleh orang lain dan usahakan untuk membuat aneka ragam gambar dan cantumkan sebanyak-banyaknya gagasan yang Anda miliki pada setiap gambar Anda. Dan jangan lupa tuliskan nama atau judul pada setiap gambar yang Anda buat. Saya akan memberikan contoh. Ini kan ada lingkaran. Anda bisa menggambarnya di luar ataupun di dalam.
Anda harus memberikan keterangannya. Apakah sudah jelas untuk dari saya? Ya. Silakan kakak-kakak memulai. Stop. Mulai. Siapa? Ya, selanjutnya kita akan memasuki tes administrasi TKF. Nah, saya akan bagikan soalnya dulu. Silahkan isi informasi di Anda sebagaimana yang telah disediakan dalam lembar jawab tersebut. Berikut ini Anda menemui daftar macam-macam pekerjaan yang tersusun dalam beberapa kelompok. Terdapat 9 kelompok, yaitu dari A sampai I. Setiap kelompok terdiri dari 12 macam pekerjaan. Setiap pekerjaan merupakan suatu keahlian yang khusus yang membutuhkan latihan ataupun pendidikan. Mungkin hanya beberapa di antaranya yang mungkin Anda sukai. Tetapi kakak-kakak bisa tetap diminta untuk memilih pekerjaan yang mana yang ingin kakak-kakak lakukan atau paling kakak-kakak sukai, terlepas dari besar kecilnya upah ataupun gaji yang akan diterima. Tugas kakak-kakak adalah mencantumkan nomor ataupun angka di setiap pekerjaan, di setiap kelompok, mulai dari nomor 1 sampai 12. Untuk pekerjaan yang paling tidak disukai ada nomor 12. Bekerjalah dengan secepat mungkin, tuliskan nomor-nomor sesuai dengan pesan dan keinginan Anda pada pertama muncul. Kerjakan dengan teliti, jangan ada yang dilewatkan. Setelah selesai membuat urutan di kelompok I, silahkan lanjutkan ke persoalan berikutnya. Anda diminta untuk menuliskan 3 jenis pekerjaan yang paling Anda sukai, tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang terdapat di daftar tersebut. Boleh menulis pekerjaan yang terdapat dalam daftar ataupun yang tidak terdapat dalam daftar. Bisa dicermati penjelasan dari saya, kakak-kakak? Bisa. Oke, kakak-kakak bisa mengerjakannya. Selesai. Tunggu, balik. Udah. Saat waktu kira-kira itu, saat Mulai pindah. saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kakak-kakak semuanya. Semoga sukses untuk proses selanjutnya. Hasil tes ini akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya akan kami sampaikan kepada pihak-pihak berwenang. Kami mohon maaf jika kakak-kakak ada hal yang kurang berkenan di hati kakak-kakak semuanya sepanjang kami membawakan tes ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.